Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faruk Abdurratama, NIM 191361132. Pada kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai mata kuliah pemetaan kadastral, yaitu pada materi ilmu ukur tanah. Yang pertama yaitu pengantar ilmu ukur tanah. Pengukuran tanah. Pengukuran dapat didefinisikan sebagai suatu seni penentuan posisi pada di atas atau di bawah permukaan bumi, berkenaan dengan jarak-jarak sudut, arah, baik vertikal maupun juga secara horizontal. Tujuan dalam pengukuran antara lain itu menghasilkan ukuran-ukuran kontur dalam permukaan tanah yang jelas. Misalnya, untuk persiapan gambar, rencana, atau plan, atau peta yang menarik garis batas tanah, pengukuran luas volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa, baik gambar rencana maupun peta, yang merupakan representasi grafis dari bidang horizontal. Skala didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara jarak lokasi peta dengan skala 1:500, yang artinya satu unit jarak di lapangan sama dengan 500 kali unit jarak peta. Sering pemilihan dengan skala pada proyek tertentu bergantung pada kerangka yang telah ada atau kepraktisan dalam membawanya. Instrumen survei di masa lalu. Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak terlepas dari ilmu-ilmu astronomi, astrologi, dan juga matematika. Awalnya dikembangkan untuk keperluan praktis dalam kehidupan masyarakat pada masa itu. Orang-orang Mesir dan Yunani kuno menggunakan prinsip pengukuran atau survei dan matematika. Survei Roma disebut juga dengan gromatici karena menggunakan groma dalam suatu pengukurannya, di mana tujuannya yaitu pengukuran dapat membuat dua garis satu dengan lainnya di permukaan tanah. Sorobates adalah nama yang diberikan pada instrumen spida datar yang terbuat dari kayu sepanjang 20 ft. Dan di tengahnya diberi lubang atau groove dengan sedalam 1 inch dan sepanjang 5 ft. Teleskop ditemukan oleh Lippershey pada tahun 1607, di mana penemuan ini mempunyai andil besar terhadap perkembangan peralatan survei dalam hal peningkatan ketelitian dan kecepatan dalam suatu pengukuran. Pada tahun 1621, Pierre Varane yaitu orang Prancis yang mempublikasikan penemuan instrumen ini, di mana vernier yang sekarang digunakan sebagai alat pembagian skala yang akurat. Sebelum teleskop digunakan untuk pengukuran sudut, orang banyak menggunakan PAAP sight, di mana sebagai garis bidik yang banyak digunakan pada survei tanah dan survei tambang. Instrumen ini dinamakan dengan Circumventor. Dua orang Amerika yang bernama Draper dan Young pada tahun 1830 merancang instrumen pengukuran sudut yang dapat diputar pada sumbunya tanpa harus melepaskan instrumen ini, yang dapat dinamakan dengan transit. Transit ini sebenarnya suatu istilah yang untuk digunakan teodolit pada teleskopnya yang dapat diputar 180 derajat terhadap sumbu horizontalnya, sehingga posisinya menjadi berlawanan. Lawannya ada teodolit, yaitu non-transit. Dengan teleskopnya tidak dapat diputar sejauh 180 derajat. Sejak saat itu, peralatan mengalami perubahan-perubahan yang cukup besar dalam perkembangan survei ini. Dan ini merupakan gambar ala instrumen survei di masa lalu. Yang pertama itu ada groma, circumventor, teodolit besar, teodolit pertama, dan teodolit pertama dibuat oleh AS. Teodolit. Transit atau teodolit adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan juga vertikal. Di Eropa disebut dengan teodolit dan di Amerika disebut juga dengan transit. Dari kenampakannya, transit ini lebih terbuka di lingkarannya, sedangkan teodolit memiliki kenampakan yang tertutup. Teodolit lebih ringan, mudah dibaca sehingga mampu mendominasi keberadaan transit ala-ala Amerika. Bahkan teodolit dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada teodolit vernier sederhana, teodolit mikrometer, teodolit optik, dan juga teodolit elektronik. Dalam satu klasifikasi survei, dibagi menjadi 5 bentuk klasifikasi. Antara lain yaitu akurasi yang diinginkan, metode penentuan posisi, instrumen yang digunakan, tujuan survei, dan tempat pengukuran. Yang pertama ada survei atas akurasi, yaitu survei planimetris, di mana garis level atau disebut juga dengan level line dianggap sebagai garis lurus. Oleh sebab itu, garis-garis bunting atau plumb line di suatu titik dianggap paralel dengan titik lainnya. Sudut yang dibentuk oleh kedua garis semacam itu merupakan sudut pada bidang datar, bukan sudut pada bidang bola. Meridian yang melalui dua garis berupa garis paralel.
Yang kedua itu survei geodetris, merupakan survei dengan memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan ketinggian. Survei ini diletakkan pada untuk lokasi yang luas. Lalu ada survei atas dasar model penentuan posisi. Atas dasar metode penentuan titik posisi di permukaan bumi ini dapat dibedakan oleh terrateris dan extraterraris. Metode terraris dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi. Metode extraterraris ini dilakukan berdasarkan pengukuran dan juga pengamatan yang dilakukan ke objek dan benda angkasa, baik alamiah yang terdiri dari bulan, bintang, dan kuasar, maupun buatan yaitu satelit. Lalu survei dibedakan atas dasar instrumen. Yang pertama yaitu survei change. Survei ini dilakukan pada luasan yang sempit, terbuka, dan pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran linear. Kelemahan dari survei ini yaitu dilakukan pada tempat yang banyak hambatannya, seperti pohonan, perumahan, dan tempat-tempat padat lainnya. Lalu ada survei traverse, di mana istilah traverse ini digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran atau change, yang mana arah-arah dan sudut dengan kompas atau dengan theodolit dengan kecepatan akurasi traverse bergantung pada pekerjaan lapangannya. Lalu ada survei tachymetry, di mana istilah ini digunakan untuk survei-survei yang menggunakan metode pengukuran jarak, baik horizontal maupun vertikal terhadap pengamatan rambu melalui theodolit khusus. Lalu ada survei penyimpangan datar atau disebut juga dengan leveling. Istilah ini digunakan untuk survei pengukuran ketinggian vertikal yang relatif, di mana titik-titik dengan suatu sisi datar dan sisi rambu. Lalu ada plane tumbling, di mana istilah ini digunakan untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerjaan lapangan dan juga plotting. Lalu ada survei triangulasi, di mana dilakukan pengembangan wilayah survei triangulasi dapat diadakan. Lalu ada survei atas dasar tujuan, di mana ada survei rekayasa, yaitu penyediaan data dilengkap untuk desain rekayasa, seperti jalan raya, jalan kereta api, dan saluran lainnya. Lalu ada survei pertahanan, yaitu menjadi sangat penting bagi suatu militer karena menghasilkan suatu informasi strategis dalam suatu peperangan. Lalu ada survei geologi, di mana survei ini dapat dilakukan baik di permukaan maupun di luar permukaan bumi dengan menentukan suatu lokasi, volume, cadangan mineral, dan juga tipe-tipe batuan. Lalu ada survei geografi, di mana untuk penyediaan data dalam bentuk pembuatan peta, sehingga dapat menjadikan suatu informasi terutama pada tata guna tanah. Lalu ada survei tambang, di mana survei ini dilakukan untuk pada permukaan atau di bawah permukaan, di mana survei ini terdiri atas survei topografi, dengan kepemilikan tambang dan pembuatan peta permukaan, dan menjadi peta pembuatan bawah tanah. Lalu ada survei geologi mengenai survei arkeologi, menangkap untuk bentuk-bentuk peninggalan antik. Lalu survei rote menggunakan suatu survei yang menempatkan garis di permukaan datar untuk keperluan jalan raya dan juga kereta api. Survei dibedakan atas dasar tempat, yaitu survei tanah yang berada di tanah, dan survei geologi yang berada pada badan air. Lalu ada survei bawah tanah dalam suatu perencanaan bawah tanah, dan survei udara dilakukan oleh pemotretan pesawat udara. Lalu ada kompetensi surveyor. Kompetensi surveyor adalah kemampuan minimal surveyor yang wajib dimiliki agar dapat bekerja dengan baik dan juga profesional, meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakteristiknya. Sehingga ketiga komponen itu saling mendukung dalam diri surveyor dalam menghadapi pekerjaan yang berat di lapangan. Surveyor kompeten harus memiliki pengetahuan tentang teori-teori pengukuran dan juga keterampilan praktis. Sehingga hal penting yang lain yang harus dilakukan yaitu surveyor adalah kemampuan bertahan bekerja di bawah tekanan, baik itu alam, tekanan fisik, dan lain-lainnya. Bahkan keselamatan kerja juga perlu dilakukan dalam suatu survei ini. Praktik pengukuran dan catatan lapangan. Pelatihan pada calon surveyor hendaknya dilakukan dengan arahan yang baik, meliputi keseluruhan komponen metode suatu lapangan, sehingga instrumen dalam suatu pekerjaan, dalam suatu pengukuran batas pojok dan tempat tanah dapat dilakukan dengan metode perkiraan, dan juga dengan pengukuran jarak atau disebut juga dengan IDM atau GPS. Sehingga seorang surveyor harus mengetahui keseluruhan baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu pengamatan surveyor ini dalam suatu penelitian, di mana catatan lapangan merupakan bagian penting dalam suatu surveyor, di mana kita harus mengetahui catatan yang ada di lapangan dan tidak harus melakukan catatan yang ada selain di lapangan dengan melakukan suatu pencatatan hasil ukuran.
yang dilakukan pada kertas. Dan praktik dalam pengukuran catatan lapangan yaitu dilarang melakukan penghapusan. Kalau jika Anda melakukan kesalahan, cukup dicoret saja dan membuat garis baru. Oke, yang kedua yaitu ada prinsip pengukuran. Pada prinsip pengukuran, terbagi menjadi dua, yaitu bekerja mulai dari keseluruhan menuju bagiannya dan posisi suatu titik dan dapat diletakkan paling sedikit dengan dua pengukuran. Prinsip pengukuran pertama yaitu menggunakan prinsip pengukuran yang tidak boleh ditinggalkan, kecuali dalam keadaan terpaksa, di mana ide utamanya adalah melokalisir kesalahan-kesalahan pada akumulasinya. Prinsip pengukuran kedua yaitu menjelaskan dua titik kontrol yang dipilih dengan di lapangan dan jarak kedua yang diukur. Kemudian jaraknya digambarkan di kertas pada skala tertentu. Lalu ada sistem referensi. Jika kita menghitung posisi, jarak, dan juga arah permukaan bumi, kita perlu melakukan kerangka referensi matematis. Di mana kerangka referensi ini paling cocok adalah elipsoid oblate, di mana karena mempunyai bentuk yang relatif sederhana pada tingkat tertentu yang mendekati bentuk goid. Umumnya pengukuran ini menggunakan instrumen yang dilevelkan dengan bantuan gelembung nifo yang dapat kita lihat pada gambar di samping. Lalu ada perhitungan platimetris. Yang pertama yaitu jarak. Pengukuran merupakan suatu pengukuran yang menghasilkan jarak-jarak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jarak langsung ini diperoleh dengan pengukuran tarikan meteran, yaitu dengan satu titik dengan titik lainnya. Selain itu, terkadang surveyor ini perlu melakukan perhitungan jarak dari titik-titik yang telah diketahui koordinatnya. Misalnya, untuk keperluan cek lapangan atau stakeout dengan pengambilan batas. Yang dapat kita lihat pada gambar di samping ini merupakan tarik jarak dari satu titik ke titik lainnya. Lalu ada asimut, di mana asimut ini merupakan adalah dengan besaran sudut bearing yang dibentuk pada suatu referensi atau meridian arah utara dengan searah jarum jam yang dapat kita lihat pada gambar di samping. Lalu ada sudut. Dapat dikatakan dengan sudut horizontal yang dapat dihitung dengan dua cara, yaitu dari selisih dua bacaan horizontal dan selisih dua asimut. Pada bacaan horizontal ini biasanya dapat dilakukan dengan pengukuran teodolit dengan cara tertentu. Teodolit bisa menghasilkan suatu bacaan horizontal sekaligus juga dengan azimut kedua titik. Di mana pada teodolit tertentu, misalnya pada T0, pada bacaan horizontal, azimut magnetis suatu garis. Selain itu, azimut ini juga dapat dalam suatu pengukuran kompas dan juga menghasilkan kedua titik yang diketahui koordinatnya yang dapat dibahas. Dan dapat kita lihat pada gambar sudut di samping. Lalu ada koordinat. Pada sistem salib, sumbu Cartesian yaitu dua dimensi, di mana terdapat koordinat terisi dari absis dan juga ordinat. Sedangkan absis dapat dilambangkan oleh X, sedangkan ordinat dapat dilambangkan oleh Y. Lalu ada pengukuran langsung dan jarak tachymetry. Jarak antara dua buah titik di permukaan bumi ini dalam ukuran tanah merupakan suatu jarak terpendek antara kedua titik tersebut. Tergantung pada jarak tersebut yang terletak pada bidang datar, bidang miring, dan juga bidang tegak. Pada bidang datar disebut dengan jarak datar, pada bidang miring disebut dengan jarak miring, sedangkan pada bidang tegak disebut dengan jarak tegak atau jarak tinggi. Di mana dalam suatu pengukuran jarak terbagi menjadi langsung dan secara tidak langsung. Jarak tidak langsung yaitu terdiri dari optis, elektrooptis, dan elektris. Lalu ada pengukuran jarak langsung. Jarak dapat dilakukan langsung tanpa melalui perhitungan, yaitu pada pengukuran, di mana terdiri alat-alat utama dalam pengukuran jarak langsung yaitu pita ukur, pegas ukur, dan rantai ukur. Lalu ada bearing, azimut, dan sudut pengukuran. Bearing dan azimut. Dalam survei, seringkali ditentukan oleh referensi tetap dengan semua garis survei yang diacu. Garis seperti itu dinamakan meridian oleh S. Schmidt, yaitu pada tahun 1978, di mana meridian ini dapat dibedakan menjadi meridian grid dan juga meridian asumsi. Sementara itu, meridian tunggal pada tahun 1966 menyebut istilah lain yaitu meridian sembarang, atau disebut juga dengan arbitrary meridian, yang mirip dengan meridian asumsi. Meridian sebenarnya adalah suatu garis hasil potongan antara permukaan bumi dengan bidang lainnya yang menghubungkan satu titik kutub utara dan kutub selatan di muka bumi. Lalu bearing sebenarnya atau disebut juga dengan true bearing adalah suatu sudut horizontal yang diukur searah jarum jam antara lain yaitu meridian yang sebenarnya dan sudah ditentukan. Meridian grid adalah meridian referensi suatu negara yang ada pada suatu survei pada suatu negara yang bersangkutan. Meridian tengah dianggap sebagai meridian referensi.
Sementara itu, meridian lainnya dianggap sejajar di bagian tengah. Meridian magnetis adalah arah yang ditentukan oleh jarum kompas secara bebas dan imbang dalam suatu kondisi tanpa mempengaruhi atraksi lokal. Atraksi lokal yaitu adalah gangguan pada jarum magnet akibat pengaruh gaya yang berada dari luar. Lalu ada asimut geodetis, asimut astronomis, pengukuran sudut dan sudut kanan defleksi. Kalau asimut algoretis merupakan dari titik P ke titik Q. Sedangkan asimut astronomis berkebalikan dari asimut geodetis, sedangkan pengukuran sudut adalah teodolit merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk membaca arah pada bidang horizontal dan kemiringan, dan maupun pada vertikal pada ketinggian. Dan sudut kanan atas pada sudut defleksi, yaitu sudut yang dibentuk oleh garis bidik yang saling berpotongan, yaitu A0 dan B0, yang berpotongan pada titik 0. Lalu ada pengukuran sudut. Metode pengukuran sudut horizontal itu merupakan pengukuran dua buah target yang merupakan pengukuran paling sederhana dalam traverse. Karena hanya ada dua target pengukuran yang relatif singkat. Dengan demikian, kesalahan residual akibat kevertikalan sumbu dan naik turunnya stub atau disebut juga dengan twisting. Secara praktis terhindar untuk pengukuran yang teliti. Umumnya pengamatan dilakukan oleh dua posisi. Bisa jadi yaitu dapat dihitung dari rata-rata keduanya. Misalnya pada posisi biasa, yaitu pemutar dengan arah jarum jam, lalu posisi biasa itu sesuai dengan target jarum jam tetapi target kanan, lalu posisi luar biasa yaitu melakukan putaran berlawanan arah jarum jam dengan amati target kanan, dan posisi luar biasa dengan melawan juga arah jarum jam dengan bagian kiri. Lalu ada sudut vertikal. Sudut vertikal adalah semua sudut yang berpotongan pada dua bidang horizontal dan sudut vertikal, di mana bidang horizontal dan sudut vertikal suatu titik adalah sudut yang terbentuk antara bidang vertikal pada garis yang melalui titik tersebut di bidang horizontal. Sudut vertikal dinamakan dengan sudut elevasi yang mempunyai tanda positif. Sedangkan garis bidik, jika diletakkan pada sudut horizontal, sudutnya akan dinamakan sudut depresi. Di mana pada rumus ini yaitu H tambah Z sama dengan 90 derajat. Yaitu H dilambangkan dengan Helling atau sudut vertikal, yaitu terdiri dari elevasi dan depresi. Dan Z adalah sudut zenit. Yang keenam ada poligon. Poligon, sebelumnya kita mengerti dulu apa itu poligon. Poligon adalah segi banyak yang seiring digunakan dalam pengandaan kerangka dasar pemetaan karena sifatnya fleksibel dan kesederhanaan dalam suatu hitungan. Fleksibel dalam arti bahwa pengukuran poligon dapat mengikuti berbagai bentuk medan dan pengukuran mulai dari yang paling sederhana. Misalnya berupa segitiga yang bentuk kompleks, atau disebut juga dengan segi N dengan variasi lobes. N adalah jumlah posisi poligon yang tak terbatas. Hitungannya sederhana, dalam arti bahwa seorang surveyor dapat menghitung koordinat ukuran poligon hanya dengan menentukan dengan kalkulator dengan pengetahuan matematis. Lalu ada konsentrasi jarak dan sudut. Pengukuran poligon berupa pengukuran sudut dan jaraknya yang keduanya harus konsisten. Di mana dalam hal ini ketelitian perlu dilakukan. Karena instrumen ini yaitu dalam suatu pengukuran jarak yang hendak memiliki ketelitian yang sepadan dengan ukuran sudut lainnya. Di mana pada rumus untuk mengukur poligon ini yaitu dengan SQ sama dengan SL dibagi L atau juga SL dibagi SQ bagi L, itu di mana SQ ini merupakan ketelitian instrumen sudut, sedangkan SL yaitu ketelitian instrumen jarak atau radian, dan L ini adalah jarak suatu pengukuran. Lalu pada hitungan poligon, yaitu poligon dapat dihitung dengan metode Bowmitz, di mana pada metode Bowmitz ini itu merupakan metode kompas, di mana pada tahun 1966 sangatlah populer dan banyak digunakan oleh surveyor, bahkan dalam meratakan hasil-hasil pengukuran poligon. Lalu metode penggunaan asumsi ini memiliki ketelitian sudut dan jarak pengukuran konsisten. Dengan kata lain, pengukuran menggunakan instrumen sudut, jarak, dengan ketelitian yang hampir kurang lebih 5. Dan yang terakhir itu pada situasi. Dalam pembuatan kerangka atau kontrol kontur, di mana adanya pembuatan kerangka kontrol, pembuatan grafis kontur, pengukuran detail, dan plotting. Pada pembuatan kerangka kontrol ini yaitu suatu titik poligon terbagi atas dua fungsi, yaitu kerangka kontrol horizontal dan kerangka kontrol vertikal. Di mana kerangka ini dapat berupa poligon tertutup di sekitar lokasi. Jumlah titik poligon dapat disesuaikan dengan medan dengan titik jumlah kontrol yaitu 5-70 buah. 5-7 buah. Yaitu jarak antar titik ini dapat disesuaikan yaitu 30-50 meter. Di mana titik kontrol ini berupa patok kayu atau paku payung yang dipasang pada posisi aman dan strategis.
dan tidak mengganggu pengguna jalan. Lalu ada pembuatan grafis kontur, di mana garis kontur adalah suatu garis khayal yang menghubungkan titik dengan ketinggian yang sama. Karena tidak semua titik diukur untuk mendapatkan titik dengan ketinggian lainnya. Misalnya digunakan pada interpolasi. Interpolasi kontur ini dapat dilakukan secara grafis atau perhitungan dengan bobot jarak. Lalu ada pengukuran detail. Pengukuran detail ini dapat diukur dengan berbagai metode, yaitu salah satunya itu dengan metode modul dan metode polar, di mana pengukuran ini memiliki secara tachymetry pada metode polar, di mana diukur dapat suatu jarak opsi dengan peralatan yang dibutuhkan, yaitu teodolit dan kelengkapannya, dan juga dengan rambut ukur. Dan yang terakhir yaitu ada plotting, di mana diurutkan dengan beberapa urutan, yaitu antara lain buat format yang telah ditetapkan, melakukan plot titik-titik poligon dan sesuai dengan titik referensi, lalu plot detail jalan, bangunan, dan selokan, dan buat garis kontur dan atau titik-titik pada suatu ketinggian. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.